podcast Pinggir Sawah. Ready? Ayo, let's go. Let's go. Selamat datang kembali di podcast Pinggir Sawah. Ini opening PPS Podcast Pinggir Sawah. Seperti itu. Kembali lagi bersama saya Wicak Tebu lah. Aja menang baik Pak. Ini udah boleh ngomong. Ngomong aja lah bebas. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat para warga kampung yang telah berkumpul di depan panggungnya Podcast Pinggir Sawah. Hari ini ada yang berbeda dengan Podcast Pinggir Sawah. Apa tuh yang berbeda dari Podcast Pinggir Sawah kayak biasanya nih? Ada suara baru di Podcast Pinggir Sawah. Wow. Dan sepertinya suaranya tuh apa suaranya? Memorable gitu. Memorable. Kenapa tuh? Jadi bisa terus-terusan didengar lah. Oh gitu. Ya, maksudnya kayak saya gitu. Bisa suara bass. Oh, suara bass. Oh gitu. Ada suara drum. Gue kaget jokesnya anjing. Gue kaget jokesnya. Suara Okin tuh barusan. Iya. Bagus jokes Anda. Cuma saya kaget. Oh gitu. Saya kaget. Aduh. Perkenalkan diri Anda dulu dong. Okay. Lu kan jadi gue cerita sedikit aja dulu lah. Boleh. Si orang ini sebelum memberikan namanya, gue akan memberi kisi-kisi. Jadi dia tuh seorang ya teman lama saya di agensi. Terus akhirnya kita lama ngobrol dan dia menjadi salah satu guru saya di dunia baru gitu. Dunia baru. Dia MC juga, komika juga. Terus ada apa lagi sih? Juru masak sama juru parkir sama juru kemudi. Alias driver. Itu nanti aja diceritain ya kalau iya benar, bagus. Aduh. Disclaimer dulu sebelumnya karena sebenarnya saya kalau di agensi saya anak baru. Iya. Ya baru setahun 2 tahun di agensi ketemu sama yang punya podcast ini dan saya langsung dimaki-maki. Enggak dong, tidak dong. Anda belum apa-apa udah mencitra burukan saya gitu. Soalnya gue tuh udah terkenal eksplisit di konten ini. Oh gitu. Iya. Lu tambah kasih kesan gitu. Iya. Semenjak gue sendiri tuh gue pengennya clean. Gue dipuji sama dipuja sama orang lain. Bukan anjing. Ini saya. Kenalan ya untuk pemirsa yang ada di rumah. Ntar dulu. Nanti dulu. Sebutan untuk para pendengar podcast Pinggir Sawah tuh warga kampung. Belum selesai. Iya, untuk pemirsa yang ada di warga kampung. Yang ada di kampung, kampung mana saja. Ya, perkenalkan nama saya Reno Adi Panglima. Wah, familiarnya apa tuh? Kayaknya gue agak ribet 3 suku kata gitu. Reno Adi Panglima kan gue agak susah gitu. Sebenarnya lebih panjang itu udah disingkat loh. Apa tuh? Kan aslinya gue Reno Adi Pang 5 kali. Lagi-lagi gue kaget sama jokes. Lagi-lagi gue kaget gue sama jokes. Anjing. Aslinya gue udah disingkat Pang 5. Astagfirullahaladzim. Goblok. Boleh warga kampung memanggil aku Mataharimu boleh ya. Oh iya. Atau Pang aja Pang biar asik. Iya. Biar ini ya. Spiky gitu. Karena itu sebenarnya nama pemberian dari nenek gue. Pang. Iya. Karena dia nggak bisa nyebut Panglima. Pang. Kan udah tua tuh. Pang. Jadi udah tinggal pang-pangnya doang. Tinggal pang-pangnya doang. Iya. Jadi Reno Adinya. Jadi bokap lu, nyokap lu tuh ngasih nama lu Reno Adi Panglima panjang tuh ujung-ujungnya pang-pang gitu doang. Iya. Iya, bagus. Lu tau gak Reno itu diambil dari artis Hollywood Reno Gate. Apa tuh? Gue nggak pernah tahu itu. Nah, gue juga nggak tahu sampai sekarang. Ya, Reno. Adi dia. Adi nggak tahu karena
dari kakak gue yang pertama namanya Norman Adi Satria. Ah, Gue Reno Adi Panglima. Nah, kakak gue punya sifat satria. Gue Iya. punya jabatan. jadi Satria yang panglima. Iya. Iya benar. Satria. Berarti emang orang tua lu tuh ini banget, maksudnya berharap lebih banget sama lu. Berharap Iya lebih. berharap. Cuma sayangnya Sayangnya tidak bisa diharapkan. dia kalau ini keberatan nama kayaknya. Oh keberatan nama. Iya. Karena nama gue 90 kilo kan. Aduh kaget lagi gue jokesnya. Iya. Kayaknya gue harus mesti terbiasa sama jokes kayak gini anjing. Aduh, Ini warga kamu ada yang nonton gak sih? Hah? Ada yang nonton, ada yang dengerin gak sih? ada lah, Ada ya? ada lah, masih Oke. masih ada lah. Tapi gini sih, kalau udah kelamaan nggak upload tuh memang kadang jadi agak-agak berkurang gitu warga kampungnya. Karena pindah ke kota. Pindah ke kota, Pindah ke karena kota. pindah ke kota. Jadi kalau apa namanya di kita uploadnya bukan daily ya, apa rutin gitu kan. Terus ada salah satu, misalkan kita nggak upload kayak Iya. gitu, ya kok nggak ada upload sih, lama-lama pergi warga kampungnya bertani. Ya kan? Gue kayaknya udah mulai ikut. Gagal panen. Iya gagal panen, stres Iya. kayak gitu. Kita sebut kalau orang galau itu gagal panen gimana? Seru Iya, kan? bener. Orang sedih, wah gagal panen dia. Wah iya itu bagus. Bagus itu kosakata Oh, baru. itu ya. Kalau orang galau. Oh, iya. Jadi buat orang yang gagal panen, Gagal panen semua. jangan sedih. Jangan sedih. Masih ada musim-musim Masih ada berikutnya. musim-musim berikutnya, masih ada tanaman-tanaman lain yang Iya. bisa dicocok-cocokin. Cocok-cocokin. Iya, Karena bener. kan dari bercocok tanam panen. Panen. Ya, dia gagal panen. Iya gagal panen. Untuk gagal panen, wah bagus juga tuh kosakata baru tuh. Ada notifikasi apa nih? Oh iya. Ada update apa? Lu hari ini tadi tiba-tiba lu disuruh ke gereja sama bokap lu, anjing. Jadi lagi diem, gue lagi berdua lagi diem sama Pang-Pang. Tiba-tiba dia ditelepon bokapnya. Kenapa emang di rumah ada pendeta mau datang? Gue mau dirukiah katanya, anjing. Ujung-ujungnya suruh ke gereja. Iya. Ya karena dirasa hidupnya gagal terus gitu ya. Iya. Sama orang tua nih kayaknya ini anak perlu dibawa ke pendeta gitu. Kayak pendeta solusi dari ketidakberhasilan gue sama hidup. Itu kayak apa ya? Mungkin ya bokap lu frustasi kali ya. Lebih ke frustasi kali. Ya apaan ya? Gue udah nyekolahin udah apa? Kok nggak ini? Gue kurang pendidikan agamanya nih. Ya benar, karena emang kayaknya sih ya kan buah tidak jatuh dari pohonnya. Iya. Tidak jatuh jauh dari pohonnya. Berarti saya bisa menebak lah ayah Anda seperti apa. Ini ada cerita menarik banget. Apa nih? Kakak gue tuh kan sama ya, jarang ke gereja lah. Gue lagi main ke tempatnya dia. Ada mertuanya nih. Mertuanya tiba-tiba ngadu. Mertuanya tiba-tiba ngadu ke gue. Kan dia disebutnya ada tuh nama. Ini kakakmu jarang ke gereja, anak-anaknya jadi malas ke gereja gitu kan. Terus gue bilang, lah keluarga gue juga. lu salah ngomong lu. Berarti itu buah sudah jatuh tidak jauh dari pohonnya, terus tumbuh lagi buah dan tidak jauh lagi dari situ. Beda sama kakak gue yang pertama. Emang kakak gue yang pertama emang rajin parah. Sampai dia apa istilahnya? Aktivis di gereja gitu-gitu. Oh, dia aktivis. Yang perempuan. Nah, dua adiknya. Kalau gue sih melihat lu ya memang kalau malah gue aneh kalau ngeliat lu ke gereja. malah gue aneh kalau ngeliat. Tapi pas SMA gitu gue pelayanan. Gue aktif juga. Lu yang ngadain pelayanan atau lu yang ikut pelayanan nih? Ikut pelayanan, maksudnya gue jadi guru sekolah minggu. Lu jadi guru sekolah minggu? Iya. Berarti lu yang ngelayanin kan? Ngelayanin. Ya. Nah, jadi dari anak-anak kecil tuh kan ada usia kelas-kelasnya. Nah, gue ditempatin di usia 0 berapa bulan sampai usia 4 tahun. Buat yang bocah-bocah. Buat bocah-bocah. Tuh ya. Dan itu rata-rata maminya masih muda. Wih.
Target tuh. Iya gaji sih kayak kadang-kadang kayak nganterin terus bokapnya nggak tahu kemana San Mori, ada bokapnya San Mori naik Ya kan, Vespa. ya ini Ya, aja ya, lah, ya. bersangka baik aja. Bersangka baik. Iya. Halo kak, manggilnya masih Iya. kak gitu kan. Oh iya. Wah, papanya mana dek? Aduh. Mama. Jadi abis ngelayanin anaknya, terus melayani emaknya. Double, itu pelayanan double. Ya Pelayanan inilah, kan maksudnya melayani agama lah, gitu. Tapi di luar agama, tapi gue ada akhirnya ngelihat bahwa anak-anak Orkai kadang tumbuh dengan tidak baik. Oh bisa, gimana tuh? Karena dia jarang momen ke gereja, itu mungkin momen satu-satunya dalam minggu itu dia rada banyak ketemu bapak ibunya. Oh berarti waktu sama keluarganya cuma di hari Minggu itu aja gitu, maksudnya? Iya. Cuma setelah dari gereja pun kepisah karena dia sekolah minggu. Bapak ibunya ke mana? Ke gereja umum gitu, ibadah umum. Nah dia ditemenin suster, tapi ngesot. Anjing. Kaget lagi sama jokesnya. Bangsat anjing. Ya sama sus ya, sama sus. Sama sus. Gitu. Berat. Gue kayaknya harus mulai menyesuaikan diri sama jokes lo. Soalnya jokes lo yang begini baru keluar anjing. Dari pertama gue kenal lu sampai sekarang belum pernah keluar jokes. Ini stage, show stage. Iya. Masalahnya kaget gue, gitu kaget. Sedangkan kan kalau gue kan jokesnya jokes kotor. Seperti gue belum pernah dengar malah. Hah? Janganlah, nanti makin eksplisit nih konten nih. makin eksplisit ini konten. Gue kan lagi mencoba untuk konten-konten yang baik lah gitu. Syar'i tapi Kristen. Syar'i Kristen. Kalau Kristen apa nih? Kalau Islam kan Syar'i. Kalau Kristen apa sih? Kristen. Apa ya? Ada nggak sebutannya? Laskar Kristus. Waduh, Laskar Kristus. Kayak Laskar Dumbledore ya. Dia emang musuhnya Laskar Pelangi. Oh iya, bener. Oh, ahai. Iya. Emang begitu. Emang gak cocok sama Laskar Pelangi. Gak cocok. Padahal sama-sama jual mimpi kan. Iya benar. Beda cara. Astagfirullahaladzim. Bener-bener gua. Kalau warga kampung harinya lagi ngapain nih biasanya? Yang lagi update nih. Lu percaya atau enggak? Yang dengerin ini tuh ada yang lagi manjat tower. Sumpah gue nggak bohong. Yang dengerin ini, jadi ada salah satu pendengar kita lah, listener kita, salah satu warga kampung, dia dengerin sambil kerja gitu kan. Okay. Kan rata-rata kalau dengerin kita tuh sambil kerja. Nah dia kerjanya tuh di kayak ISP gitulah, Internet Service Provider gitu. Dan dia manjat tower. Wow. Dan jadi pas lagi di atas dia dengerin podcast kita. Nggak ada punchline ya. Tolong. Dia lagi dengerin, tolong. Kaget lu, mampus lu. Anjing. Meledak. Aduh. Enggak, terus gue ngebayangin gitu, ketika dia lagi naik gitu, terus ada adegan-adegan lucu, terus di atas tower ketawa-tawa, gitu kan. Semoga lucu sih. Enggak gitu dong. Jadi itu loh, jadi macam-macam gitu, ada yang tapi rata-rata kayaknya sih kebanyakannya dia lagi kerja gitu. Tapi ada yang lagi meeting loh, sumpah, ada yang lagi meeting. Ada yang meeting. Jadi kalau lagi meeting dengerin PPS gitu. Dengan meeting ala yang orang-orang Jaksel, atau meeting ya udah dia emang lagi kerja mingguan gitu. Enggak, emang lagi meeting ala Jaksel gitu. Mungkin dia jenuh sama meetingnya. Dan gua gak tahu ya, meeting orang-orang Jakarta tuh kayaknya sebenarnya alurnya tuh udah ketebak. Jadi cuma diputer-puterin doang selama meeting. Lu sadar gak sih kayak gitu? Jadi sebenarnya tuh kita udah tahu target poinnya apa ketika lu meetingnya. Poin-poinnya apa. Terus tapi ketika ngobrol nih, jadi mereka agak-agak show off, jadi diputer-puterin gitu. Iya kan, lu ngerasa gak sih kayak gitu? Jadinya
Gue pun ngerasa bosen lah kayak gitu. Nah mungkin orang-orang yang dengerin PPS pas lagi meeting mungkin kayak gitu. Dia jelasin 10 menit untuk peningkatan 10 likes ya. Iya benar. 10 menit untuk 10 likes. Jadi dia ngerasa meeting itu gak berguna. Jadi dia ngedengerin sesuatu yang lebih gak berguna lagi. Podcast inilah. Oke. Gitu. Tapi meeting paling membosankan lu kapan tuh? Momen meeting paling seru kayak atau paling ini? Apa ya, meeting paling bukan membosankan sih, adalah meeting ketika gue disuruh mecat orang. Wow. Jadi ada satu waktu kita meeting dan ada satu orang bermasalah, gue disuruh mecat dia. Itu lama banget debatnya, gue nggak bisa. Jadi benar-benar kalau ini kejadian real ya, gue suruh mecat orang, gue bilang. Jadi si bos ini dia nggak mau mecat orang. Pakai tangan orang lain. Dia mikir kalau dia mecat orang, dia mutus rezeki orang, rezeki dia nanti diputus. Terus dia nyuruh gua, lu sama aja mau mutus rezeki gua anjing. Jadi gue disuruh lu pakai tangan orang, suruh mecat dia, tapi gua nggak lakuin lah. Gue pakai cara-cara lain lah. Gimana caranya supaya si orang ini yang mau dipecat ini kinerjanya baik lah kayak gitu. Sama salah satu teman kita juga di meetingin disuruh mecat orang juga. Oke. Iya. Adalah salah satu orang yang sama-sama kita. Dia suka dengerin podcast tapi gak podcast ini sih. Hah? Dia dengerin podcast lo. Oh dia dengerin podcast gue. Siap lah. Aduh. Berarti kita gak bisa bahas dia lebih dalam. Gak bisa. Dia suka denger. Nggak, tapi dia kan podcast dia dengerin emang cuma buang waktu hidupnya kan. Iya emang kerja dia buang waktunya dia tuh buat dengerin podcast aja, kebanyakan dengerin podcast aja. Apalagi nih dia tahu nih kita berdua podcast nih. Udah di buang-buang waktu. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau ngebahas dia tuh kayaknya nggak habis gitu. Nggak habis. Kapan bisa kali ya kapan dia kita undang kali. Boleh. Secret guys, ada salah satu orang. Dia ini juga sih, maksudnya sebenarnya di dunia iklan dia terkenal lah. Maksudnya bukan terkenal ya, ada namanya juga, terkenal juga. Terkenal bermasalah. Goblok banget. Aduh, bang. Dia dunia iklan terkenalnya iklannya nggak bisa di skip. Iya benar. Iklan nggak bisa di skip. Gue mau nonton. Iklan nggak bisa di skip. Oke, bisa. Tapi pembayaran kru bisa. Wow. Astaga. Pembayaran kru bisa di skip. Gue gak ikut. Aduh, pusing gua. Kita udah melebar ya. Tadi kita bahas apa pertama-tama ya? Kan gue harusnya tuh ngebahas perkenalan lo, karena kayaknya nih cover podcast gue tuh bakal berubah gitu kan. Oke. Balik lagi ke gue kali ya, gue kenalkan diri. Iya, balik ke lu aja lah. Gue pernah pertukaran pelajar ke Australia. Indonesia kirim gue, Australia kirim sapi. Goblok. Betul, dulu kalau kata teman gue tuh keberhasilan gue tuh pas kecil sampai puncaknya ke Australia. Setelah itu hidup gue menurun. Itu pun lu ke Australia sebenarnya bukan puncak. Belum sampai puncak, karena kan lu sempat cerita kan. Yang ke Australia lu tuh cuma untuk mendapatkan attention dari seorang wanita. Iya, lu ke Australia itu untuk mendapatkan attention aja dari seorang wanita, tapi ternyata wanitanya cilok sama orang lain. Gitu. Wow, perjuangannya sia-sia. Sia-sia gue jualan jelly. Iya. Gue ceritain dulu dong. Ketika lu ke Australia. Iya. Jadi kan itu kelas 2 SMA. Tepat 10 tahun lalu tuh, berarti 2012. Nah, kan rombongan kan itu sister school gitu kan, dari sekolah swasta di Purwokerto. Nah, gue jadi ceritanya adalah ada kayak gininya juga. Jadi itu ke Australia itu kayak
banyak balas dendam yang akhirnya gue bisa tumpahkan di situ. Jadi gue tuh sebenarnya fokus pas SMP mau jadi atlet. SMP di basket. Karena banyak orang-orang bilang wah bakat tuh keren. Nah, jadi fokuslah gue di situ. Sampai akhirnya gue lupa belajar. Nilai gue jelek. Iya. Nah setelah nilai gue jelek, banyak SMA yang gak mau nerima gue. Dan gue gak boleh berangkat ke, dulu ada masih sekarang sih, PSKD Jakarta. Nah gue kan beasiswa di situ basket, tapi gak boleh berangkat. Oh iya sih, karena emang dulu banyak sekolah-sekolah yang terima dari jalur olahraga ya. gitulah. Nah akhirnya gue harus sampai Agustus akhir mendekati September udah mau masuk sekolah, gue gak punya sekolah. Oh berarti yang lain udah pada berangkat sekolah gitu? Iya maksudnya udah tinggal masuk. Minggu depan masuk. Tapi gue belum punya sekolah. Lu nggak ada sekolahnya? Belum punya. Iya. Karena di SMA ini gagal, di sini gagal gitu. Nah, ngambek lah gue tuh ke orang tua, kayak ngejing gitu. Terserah lah mau masuk SMA mana. Nah gue bilang SMA Yosudarso aja boleh, terserah masukin situ ya juga terserah. Beneran pak dimasukin ke SMA Yosudahlah, SMA Yosudarso. Oh Yosudarso, Sokaraja yang entah berantah. Gue nggak pernah denger. Gak pernah denger kan? Lu lewat mungkin tadi kalau ke sini. Iya ya. Nah dimasukinlah ke situ. Dan gue kan dulunya di SMP negeri favorit di sini kota ini. Nah di SMA itu tuh kayak bener-bener pinggiran gitu. Gue mulai ketemu sama teman-teman yang baru tapi aneh. Ya, bisa dibilang aneh, bisa dibilang guanya yang mungkin tidak gaul di area itu. Oh iya. Jadi gue tuh dulu punya sepeda fiksi pak. Gue sekolah naik fiksi. Terus dia bilang, ih sekolah kok naik sepeda. Terus gue sakit hati. Lu gak tahu ini sepeda fiksi ini lagi ngetren anjing. Karena emang warga-warga sana ngertinya motor Mio. Mungkin sepeda fiksi lu dianggap sepeda ontel kan? Iya. Dia nggak ngerti. Nah udahlah, lumayan depresi di situ. Ada setahun gue akhirnya nggak basket, nggak ketemu teman-teman nongkrong Nah ada satu tongkrongan sekolah di daerah sini itu SMA kumpul lah. Nah gue kan ya dulunya SMP di favorit, ya teman-teman gue juga teman-teman itu juga. Iya. Datang ke situ terus diginiin. Sebentar kan kalau sekolah kan ada emblem yang kiri bet. N kok Y sendiri. Gue kan yang lain kan ada negeri gue Y sendiri. Gue dikecengin itu. Gue habis itu gak pernah bergaul sama mereka. Anjing. Y itu maksudnya Yosudarso. Yosudarso. Yeah. Nah terus kelas 2 akhirnya ada program belajar ke Australia itu. Nah kelas 1 gue masuk udah ada. Kelas 2 ya gue jatuh cinta lah sama orang itu. Akhirnya dia mengajak saya untuk bertukar. Bukan bertukar untuk ikuti program belajar Australia. Terus gue akhirnya belajar bahasa Inggris dalam kurun waktu 2 minggu. Belajar bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Dia mintanya gimana tuh? Coba dia mintanya gimana? Tuh sepulang bolos sekolah. Kak, iya, temenin Dede ke Australia yuk. Dede nggak mau berangkat kalau kalau nggak sama kakak. Tuh langsung backsound. Iya langsung. Tiba-tiba ada hujan-hujan gerimis gitu ya, romantis, lu main payung gitu ya. Enggak ya gitu ya. Nah akhirnya berangkat lah ke Australia. Di Australia itu menurut gue tuh banyak hal yang menarik banget. Karena gue berangkat sama cinta monyet gue pertama kali. Yang cewek itu? Bukan. Satu batch sama. Waktu SD gue pernah naksir cewek. Dia berangkat juga. Oh dia berangkat juga. Berangkat juga. Beda sekolah nih ya? Beda sekolah. Jadi kayak kumpul ada dia. Terus
kisah selanjutnya, ada orang yang gue taksir tapi nggak jadi berangkat gara-gara kan pas kumpul gitu, si cewek ini udah mulai deket lah sama yang bakal cinlok tuh di situ. Yang cewek yang lu suka nih. Iya. Nah, gue kan bete. Tiba-tiba disamperin satu cewek. Hai kak, apa kabar? Gitu. Hai. Terus akhirnya gue ngobrol. Nah, akhirnya gue deket sama dia. Terus jadi lu beda nih, targetnya jadi beda nih. Bukan gak jadi beda, tapi jadi kayak ngerasa wah gue ada temen ternyata. Iya. Itu belum tumbuh tuh cintanya. Nah, akhirnya berangkat di Australia. Yang cewek yang gue ketemu itu nggak berangkat. Tapi dia adalah satu-satunya orang dari Indonesia yang nanyain kabar gue pas di Australia. Iya. Tapi sebenarnya dia nanyain kabar semuanya. Cuma lagi aja dia baik. Dia cuma baik aja. Dia cuma baik. Sebenarnya lu nggak konfirmasi ke teman-teman lain kan? Dia nanyain kabar lu enggak kan? Lu cuma ngerasa lu doang kan? Iya, padahal dia WhatsApp semuanya. Kok gue jadi runtuh ya? Gue pikir dulu dia cinta sama gue. Iya kan? Gue mengambil logika yang sederhana gitu kan. Gue tuh Sweet 17 di Australia. Sweet 17 di Australia. Tepat banget tanggalnya tuh. Nah, gue udah bawa bunga, udah coklat bla 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 dari Indonesia. Iya. Jadi harapannya di sana gue bakal nembak di Sweet 17 gue. Iya. Tapi Hamin 2 Sweet 17 tiba-tiba mereka jadian di Australia. Di Australia. Gue patah gagal panen di Australia. Gagal panen di Australia. Sedangkan dia berbunga-bunga di dia Australia. panen. Man, di Australia berarti dia termasuk kenangan yang bahagia banget. Gue kalau ngebayangin jadi dia anjing jadian sekarang dia ini nggak apa menikah. Waduh, jadi kalau nginget-nginget dulu kita jadiannya di Australia. Jadi cerita sama anak-anaknya juga seru kali. Dulu mama ditembak sama papa tuh di Australia tau. Sedangkan lu cerita sama anak lu, dulu papa ditolak di Australia. Gue nggak sempet nolak karena mereka sudah ini dulu. Dulu papa gagal panen di Australia. Jadi bodohnya gue waktu itu tolol. Jadi kalau itu nggak usah disebut. Ya kan warga kamu belum tahu gue tolol. Iya. Dan dengan ketololan gue lagi dia. Nah, itu di sungai di tengah Brisbane. Wah, namanya aja keren kan, Brisbane. Tahu kan lu pada Brisbane lu? Tahu pada Brisbane doang. Nah, lagi jalan tiba-tiba cowok yang suaminya sekarang itu deketin, nanya nih tentang cewek ini. Ini orangnya gimana sih? Oh, gue jawab biasa aja. Nah, dulu kan rada gengsi ya kalau nanya kalian pacaran atau enggak, itu suka atau kamu suka atau enggak sama dia. Gue nggak bisa ngomong ya gue suka. Gue bilang enggak lah, biasa aja deh. Nah, dia bilang ke gue aku suka sama dia. Jadi keduluan gitu. Oh, itu kayak sinetron ya? Apa sinetron? Nah, plus ya. Terus dia bilang gini, orangnya kayak, setelah dia ngomong gitu dia kayak orangnya gimana sih? Dulu gue langsung berpikir, gue langsung jadi apa? Antagonis banget. Oh, dia orangnya selingkuhan. Gue langsung jelek-jelek gitu. Anjing. Bla 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 bla. Terus ya, wah, ya udah, kita tetap deketin. Nah, akhirnya momen paling buat gue kayak ya udahlah. Jadi gue lagi main basket. Gue suka basket di Australia. Habitnya basket. Main basket bareng dia, bareng si cowok ini juga main. Tiba-tiba ada yang teriak, teman Indonesia, kalau cewek ini pingsan. Si cewek ini, cewek yang kita suka gitu. Terus bedanya, gue lanjut main basket, cowok ini lari untuk nolong dia. Gue nggak ngeh kan, kayak oh ada apa nih. Terus akhirnya gue pas mau ke mes gitu, ke base camp, tiba-tiba cowok ini udah kayak bopong cewek itu kayak untuk menuju UKS Australia. Terus yang lu rasain apa sih? Tiba-tiba ada backsound lagunya Malik, Untitled.
Yang mana sih gue lupa dah. Bila memang ku yang harus mengerti. Itu gue goblok. Gue tuh ke Australia tuh perjuangan itu. Maksudnya nyari duit sendiri. Jualan jelly. Jualan jelly. Jualan jelly anjing. Jadi untuk warga kampung, gue usahanya dulu kan itu apa namanya, visa sama uang jajan sendiri. Nah, jadi gue harus ngumpulin duit tuh waktu saat SMA itu. Gue akhirnya ditolongin sama teman gue untuk pakai dapurnya untuk buat jelly. Jadi dia kan punya les-lesan gitu. Jadi di anak lesnya itu anak SMP. Nah anak SMP itu yang jadi bandarnya gue. Oh iya. Jadi dia ntar gue titipin ke bandar nih, cet, dia jualan. Dan dia emang orkai tapi pengen punya kehidupan jualan sosial gitu loh. Iya benar. Jadi cuma nolong gitu. Jadi akhirnya gue dapet duit. Cuma jualan jelly. Iya benar. Kalau ada pepatah yang umum kan, perjuangan tidak hasil. Perjuangan tidak mengkhianati hasil. Perjuangan tidak mengkhianati hasil. Nah kalau yang ini perjuangan yang sia-sia. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Di perjuangan yang sia-sia. Nah, yang paling momen ini banget waktu pulang ke Indonesia. Jadi gua itu duduknya kan sama cewek ini. Nah dengan gentle, sok gentle kontoy itu, gue kasih tiket gue pas di kereta di pesawat ke cowoknya dia. Tukeran aja bray. Dia akhirnya duduk bareng. Gue duduk sama yang lain. Itu gue di pesawat tuh kayak cuma nangis tapi nggak keluar air matanya kayak. Ini baru satu cerita wanita. Masih banyak cerita wanitanya si Pang yang mengkhianati dia. Tapi seru sih, maksud gue kebayang gitu dengan lu yang berpikir ketika kan itu jadi pengalaman lu di masa sekarang juga kan, lu pernah ke Australia gitu kan untuk pertukaran pelajar kan, orang ngelihatnya wah gitu. Padahal sebelumnya lu yang Yosudarso, ya elah sekolah apa sih, ternyata Yosudarso mengirim pelajar ke Australia. Ya kan, Purwokerto, Sokaraja lu. Emang gak jauh-jauh beda tuh, Sokaraja Australia. Sokaraja gimana? Cocok lo gimana? Tapi yang paling epic dari kisah ini ya, kisah buat penutup kali. Jadi gue tuh setelah kuliah kerja kan, kerja di kafe gitu. Nah di kafe yang gue kerja, teman lama datang. Ya kan emang gue kerjanya sosmed PR gitu kan, manggilin teman datang. Teman gue bawa temennya. Temen lu bawa temennya. Iya. Terus kan kita kenalan nih. Iya. Ayo. Dulu sekolah mana gitu. Iya. Gue dengan suara yang pelan, Yosudarso. Iya. Tapi dia apa? Yosudarso. Oh Yosda gitu kan. Kenal ini gak? Dia nyebut gitu. Gue bilang, gimana gak kenal, itu ada di hati gue. Anjir. Terus dia bilang gini, minggu depan dia nikah loh. Gue yang terus tiba-tiba kok, itu gue udah lupa hal-hal ini udah lupa. Tapi semua tiba-tiba langsung ditumpuk itu pak, keinget-inget semua yang dang. Gue langsung, gue izin bentar ya. Oh kemana? Ini WC-nya perlu dibersihin. Gue di WC nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, nikah nih. Di nikah terus elunya? Besok kan. Besoknya banget. Bokapnya telepon. Bokapnya si cewek itu? Iya, bokapnya tuh dekat banget sama gue. Anjing. Wah, kalau mau ceritain di dekatnya deket parah. Gue dianggap anak lah udah sama dia. Jadi ada momen ini cerita flashback gue kedekatan dulu sama bokapnya. Gue pernah nemenin pacarnya, yang cowok ini, pacaran di rumahnya. Jadi mereka main piano.
nyanyi, pacaran. Gue ngulek sambel sama nyokap. Anjing. Gue nganterin arisan. Anterin nyokapnya arisan. Arisan data. Jadi bokapnya kan gaul gitu sekarang. Jadi ketua yayasan waktu itu. Jadi dipanggil, gue yang Reno sini. Oh ya. Gue kayak pernah dipanggil pakai suara pengeras suara sekolah. Anjing. Kepada Reno Adi Panglima ditunggu di sana. Cuma ketemu yayasan. Temenin. Dia nyebutnya papa ngerokok. Oh, gue kaget banget nih. Jadi ingetan, sorry ya. Untuk warga kamu nih lama banget kayaknya nih. Nggak masalah, bebas. Jadi sebelum berangkat ke Australia, bapaknya tuh ngerangkul gue. Mas, iya pak, jagain ini ya. Iya. Udah, kalau suka mah ngomong. Bokap lu digituin sama bokap? Iya. Tapi ya terserah, itu kan ya kalian yang nentuin. Tapi yang jelas jagain ya di sana. Nah, momen gue pas dia pingsan sakit itu, gue merasa gagal untuk jagain dia. Itu udah menurut gue udah amanat agung gitu. Nah, udah kan, bokapnya nelpon. Halo, Mas Rino. Oh iya pak. Gue udah deg-degan pak. Karena kan, ya gue udah tahu minggu depan bakal merit mereka dari orang lain. Mas Rino bisa ke rumah nggak? Ke ini? Oh iya bisa. Ya udah ditunggu ya sore mas. Gue berangkat. Beneran dikasih tahu kalau merit dan gue diminta untuk nge-MC di nikahannya. Itu ibaratnya lu gagal panen, hama wereng, ada kutu, batu. Hujan, badai, tidak tumbuh sebibit pun. Kan beberapa orang teman kan ada yang tahu gue suka kan dan ini. Jadi pas pemberkatan nikah, pas Romonya bilang, adakah yang keberatan? Tuh anak-anaknya megangin tangan gue di belakang gitu kayak, enggak gue mau pipis gitu. Enggak gue ikut, enggak lu bakal gila lu. Enggak gue enggak apa-apa. Ini lu udah gila, enggak kok lu teriak-teriak gini ngapain? Enggak gue enggak gila, lu nahan gue. Anjing gue kebayang goblok. Jadi saat itu lu kayak ini ya, kayak dipegang temen lu, kayak lu abis mau menang tinju gitu ya. Iya kan, tinggal diangkat doang tangan lu. Ya siapa yang tidak setuju. Gitu. Bener. Udah gagal panen. Tapi lumayan dapat 250.000. Gantinya semua itu. MC bayaran. Dibayar lagi anjing dibayar lagi goblok. Lagi mau butuh duit ya gimana? Anjing dibayar lagi goblok. Yuhu, para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, gitu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.